Bapak Ibu yang terkasih, mohon untuk bangkit berdiri. Mengawali ibadah pagi ini, mari kita nyanyikan Tinggallah Bersama Aku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya dan tidak tertidur menjagamu. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, tak banyak manusia yang bisa tetap bening dalam laku pergumulan yang kadang membuat pusing. Tak banyak juga yang mampu tetap hening
di saat permasalahan hidup membuat segala hal terasa genting. Tak jarang juga penderitaan atau pergumulan itu ingin kita tolak, dan jika bisa, kebahagiaan saja yang memenuhi benak. Nyatanya, kadangkala kita harus berada di ruang antara pergumulan dan kebahagiaan, keputusan dan harapan, kematian dan kehidupan. Ruang yang tak terlalu nyaman. Selalu manusia berharap bisa segera beranjak ke depan. Mampukah kita merengkuh ruang antara ini? Merengkuhnya dengan hening, dan tak melulu berteriak dengan bising. Keluarkanlah kami segera ya Allah dari situasi yang genting. Tenang dan sabarlah.
Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakah engkau menunjukkan pandanganmu pada orang seperti itu dan menghadapkan kepalamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tumbuhnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah dia hidup? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Di tengah segala perjalanan kehidupan kami, ada waktunya Tuhan perkenankan kami untuk kami dapat sejenak berhenti untuk menghayati keheningan, kebeningan, ketenangan. Terlebih di dalam kami mengingat akan sengsara, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami. Ketika kami menghayati hari-hari kosong para murid Tuhan Yesus yang kehilangan orang yang dikasihi, kami juga menghayati bahwa kehidupan kami bersama dengan Kristus juga mengalami penderitaan, juga mengalami tantangan, dan bahkan kami harus berhadapan dengan kematian. Dan di situ melalui sabda Tuhan, Engkau kuatkan untuk kami dapat bersikap dengan baik, seturut dengan kehendak dan tuntunan-Mu. Oleh karena Roh Kudus memberkati kami, menyertai kami. Dalam keadaan apapun, kami tidak hilang pengharapan, dan kuasa firman-Mu lah yang memelihara kehidupan kami, baik itu di dalam perjalanan kehidupan kami, maupun di dalam ketenangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius 27 ayat 57 sampai 66. Matius 27 ayat 57 sampai 66 yang demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana.
Kematian diperingati dengan ucapan beristirahat dalam damai, RIP, RIP, Rest in Peace, atau Rahayu ing Palerman. Karena kematian itu dilihat oleh yang hidup, oleh yang masih hidup, dilihat sebagai salah satu bentuk kedamaian. Kematian dilihat sebagai salah satu bentuk ketentraman. Dan ada sudut pandang di balik pemahaman ini karena umumnya dipahami kehidupan itu disertai dengan kesulitan. Kehidupan itu disertai dengan penderitaan. Kehidupan itu disertai dengan tantangan. Bahkan ada yang bilang hidup itu berat. Sehingga ketika melihat kematian, orang berkata, itulah keadaan yang damai. Memang demikian adanya. Ketika kita menghayati kematian sebagai bagian dari perjalanan kehidupan. Karena di dalam kematian itu seorang beralih dari dunia yang fana ini kepada Bapa di surga. Tetapi kematian bukanlah jawaban atas segalanya. Bukanlah jawaban atas apapun bagi manusia, bukan. Kematian tiba ketika Tuhan menghendakinya atas manusia. Hal tersebut tidak bisa dipahami, tidak bisa sepenuhnya dimengerti, tidak bisa diketahui. Manusia boleh bertanya, manusia bisa mengeluh, manusia bisa mengaduh dan mengeluarkan semua emosinya, tetapi tidak ada jawaban di sana. Ketika Ayub harus mengalami penderitaan yang hebat, bahkan dia harus kehilangan secara harfiah segala-galanya, kecuali nyawanya. Itu seperti dia sudah mati, meskipun dia masih hidup. Bagaimana tidak? Karena dia merasa lebih baik mati daripada seperti ini. Sehingga Ayub melihat bahwa kehidupan ini begitu fana, hampir-hampir tidak bisa digambarkan. Ternyata manusia dengan segala kehebatannya kalah dengan pohon. Pohon itu kalau ditebang masih ada batangnya di tanah, masih bisa bertunas. Bahkan mungkin cabangnya lebih banyak daripada sebelum ia ditebang. Tapi manusia sekali ditebang, menghadapi kematian, ia tidak berdaya. Ayub juga melihat di dalam kehidupan manusia bahwa hidup ini begitu sekilas. Makanya orang Jawa punya ungkapan urip mung mampir ngombe, karena begitu singkatnya. Dan apa yang terjadi dengan mampir itu ya manusialah yang mengisi kesempatan untuk mampir ngombe itu. Tapi selebihnya adalah tidak tahu. Ada di tangan Tuhan. Dan Ayub pun juga melihat bahwa ya lebih baik Tuhan menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati supaya dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk dilindungi selain di dunia orang mati. Ini menjadi gambaran yang begitu paradoks, bahwa umumnya dipahami oleh orang-orang Yahudi dunia orang mati itu dunia yang mengerikan, dunia yang gelap, dunia yang tidak diketahui, yang begitu berbeda dengan dunia orang hidup yang banyak sukacita, banyak kegirangan. Tetapi di situ adalah dunia yang sebaliknya, tidak ada harapan. Tapi bagaimana lagi? Ya hanya bisa menggantungkan kehidupan, menyerahkan kehidupan ke dalam tangan Allah. Maka ya Ayub berkata dia hanya bisa menunggu gilirannya. Dan ketika para murid harus kehilangan sang guru, ketika Tuhan Yesus telah wafat, lawan-lawan Tuhan Yesus masih saja bermanuver. Mereka begitu mewaspadai apa yang akan terjadi nanti. Karena
Tuhan Yesus yang sudah mereka perjuangkan untuk disalibkan sudah terjadi. Tuhan Yesus sudah wafat, sudah terjadi. Tetapi para lawan yang menjadi kelompok-kelompok yang tidak menyukai Tuhan Yesus, mereka masih terus saja memastikan kematian itu. Orang-orang yang ingin memastikan kematian dari kematian. Dan yang para murid lakukan hanyalah apa yang selayaknya orang lakukan kepada jenazah, bahwa Yusuf dari Arimatea membawa Yesus ke kuburnya yang masih baru sebagai ungkapan kasihnya. Para murid yang lain juga menunggu di kubur itu. Kemudian para perempuan di esok hari yang ketiga juga akan merawat mayat Tuhan Yesus dengan rempah-rempah dan lain sebagainya. Tetap ada ungkapan cinta. Meskipun di sisi yang lain ada kelompok-kelompok yang ingin terus mengungkapkan kebencian meskipun sudah melihat kematian. Dan di sini kita melihat bahwa apa yang menjadi karya Allah, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan ini, dan ternyata kehidupan ini juga diwarnai dengan penderitaan dan kematian. Bahkan terkadang orang merasa seperti nanggung, seperti ada yang tidak pasti, seperti dalam penantian, ruang antara kematian dan kehidupan. Tetapi kita juga meyakini bahwa Tuhan mempunyai rencana, Allah punya kuasa. Tuhan itu punya kuasa yang begitu besar sehingga kuasanya tidak terselami oleh kita, tidak terjangkau oleh kita. Keyakinan seperti ini ketika berhadapan dengan realita yang paling rendah sekalipun, yang disertai dengan penderitaan dan kematian, yang bisa kita lakukan adalah merengkuhnya dengan ikhlas. Kehidupan terus berlanjut, nafas terus berhembus, jantung terus berdetak, tubuh terus bekerja, tetapi hati dan pikiran ini disertai dengan berbagai emosi, disertai dengan berbagai perasaan yang bercampur aduk karena pergumulan, karena penderitaan, dan bahkan karena kematian. Dengan merengkuh segala realita yang pahit getir itu, kita diajak untuk semakin kuat, semakin teguh, semakin dewasa. Kita mampu, karena Tuhan Yesus sendiri telah merengkuh penderitaan dan kematian itu, bukan demi dirinya, melainkan demi kita, demi manusia yang dikasihinya. Tuhan Yesus telah merengkuh penderitaan dan kematian itu dalam ketaatannya kepada Bapa dan di dalam kasihnya kepada manusia. Sehingga ketika kita harus merengkuh penderitaan, ketika kita harus merengkuh kematian, ingatlah Tuhan Yesus telah merengkuhnya terlebih dahulu. Dan Ia telah merengkuh itu bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan melihat peristiwa salib, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus yang merengkuh kematian dan penderitaan dalam ketaatannya kepada Bapa dan dalam kasihnya kepada kita, hendaknya itu menjadi bagian dari kesadaran kita ketika kita harus merengkuh penderitaan dan kematian dalam hidup ini. Percayalah bahwa kita dikuatkan senantiasa. Percayalah bahwa setelah penderitaan dan kematian itu ada kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalam kehidupan orang percaya, seberat apapun pergumulan, seberat apapun persoalan, kesulitan, penderitaan yang harus kita hadapi, kita senantiasa memiliki pengharapan. Meskipun pengharapan itu kecil, orang terkadang melihat dalam sudut pandang peluang-peluang. Ya, peluangnya cuman
50% peluangnya cuma 10%, bahkan peluangnya 1%, manusia bisa mengukur, mengira-ngira. Tapi bagaimanapun juga pengharapan tetaplah pengharapan. Terlebih bila itu adalah pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kecil, meskipun seperti setitik cahaya di dalam kehidupan kita yang kita rasa gelap, pengharapan yang kecil itu diterangi dengan kuasa Tuhan, sehingga pengharapan itu menjadi nyata. Kita hanya perlu percaya, kita perlu berserah dalam pertolongan kuasanya. Kita tidak menyerah. Bahkan ketika kita harus merangkul realita kehidupan yang pahit getir, serta kita terus berusaha menjalankan menjadi bagian kita bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga kita beroleh kuasa kasih-Nya. Amin. Mari kita bersaat hening. Mari kita bersatu hati di dalam doa-doa syafaat kita. Di dalam hening kami turut hening bersama dengan Kristus yang menghadapi kematian. Melalui sabda-Mu, kami diingatkan untuk tetap setia, percaya, dan berserah. Oleh karena kuasa kasih-Mu yang besar bagi kami, bahkan Tuhan Yesus Kristus harus menghadapi penderitaan dan kematian karena mengasihi kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami, menebus kami, sehingga kehidupan kami pun di dalam kami harus menghadapi segala pergumulan, penderitaan, dan bahkan menghadapi kematian. Kami tidak merasa takut, kami tidak mundur, kami tidak berputus asa. Namun sebaliknya kami merasa yakin, percaya, kuasa kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Kami tidak merasa sendirian, karena Tuhan Yesus Kristus telah terlebih dahulu merengkuh kematian dan penderitaan yang Engkau lakukan bagi kami. Sentuhlah hati kami Tuhan senantiasa, agar kami boleh memiliki kerendahan hati untuk kami dapat berserah, berpasrah kepadamu, sehingga kehidupan kami dengan segala tantangan dan pergumulan kami boleh selalu mengandalkan Engkau. Engkau yang menemani setiap pribadi, setiap keluarga di dalam menjalani kehidupan yang harus menghadapi tantangan, yang harus berada di ruang antara kehidupan dan kematian, yang harus berada di dalam penderitaan, yang harus berada di dalam kesulitan-kesulitan yang berat, dan menghadapi realita yang penuh dengan ketidakpastian. Meskipun nampaknya jalan tertutup, tetapi kami mau melihat terang di kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi setiap jemaat Tuhan, agar terang itu terlihat oleh kami, karena Kristus menyatakan kasih kuasa-Mu, meskipun di dalam penderitaan dan kematian. Kami percaya, kami dikuatkan, kami disertai, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa dipenuhi dengan pengharapan. Dan dalam pengharapan itu kami boleh terus bersyukur, kami boleh terus melihat berkat-berkat-Mu, kami boleh terus merasakan kekuatan, rengkuhan kasih-Mu yang menopang kehidupan kami, yang menopang kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami. Dan kami percaya,
di dalam langkah kami. Kami boleh terus melangkah dengan mantap, melanjutkan kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami pun boleh menyatakan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Di tengah berbagai tantangan itu, di tengah berbagai penderitaan itu, kami terus setia menyatakan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar percaya Engkaulah yang memelihara kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam rengkuhan tangan kuasa-Mu. Baik ketika kami berhening, baik ketika kami tenang, maupun di dalam kesibukan kami, di dalam setiap pergerakan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kami serahkan segala masa depan kami ke dalam tangan anugerah-Mu, sehingga kami terus berharap dan bersyukur hanya kepada-Mu. Kami juga telah mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kami mengingat akan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mempersembahkan berkat-berkat itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan itu kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan agar nama-Mu semakin dimuliakan, dimasyhurkan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Kita naikkan nyanyian Yesus Kristus, cahaya hatiku. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari
Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, rengkuhlah ruang di antara kematian dan kehidupan ini. Tenanglah dan kuatkanlah hati saudara. Dalam kepedihan, dalam keputusasaan, kasih-Nya mengiringi jalan Sabtu sunyi saudara. Syukur kepada Allah. Dengan kerendahan hati, mari kita mohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.